Fakta sejarah yang dikaburkan pemerintah, nukilan patriotik. Santri pondok pesantren itu ampuh. Di tanah Jawa ini, yang paling ditakuti, penjajah. Belanda adalah santri dan tarekat, tarikah. Ada seorang santri yang juga penganut tarikah, namanya Abdul Hamid. Ia lahir di Dusun Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Mondok pertama kali di Tegalsari, Jetis, Ponorogo kepada Kiai Haji Hasan Besari. Kiai Haji Hasan Besari adalah peletak dasar pendirian pesantren Gontor. Abdul Hamid ngaji kitab kuning kepada Kiai Taftazani Kertosuro. Ngaji tafsir Jalalain kepada Kiai Haji Baidowi Bagelen yang dikebumikan di Glodegan, Bantul, Yogyakarta. Terakhir Abdul Hamid ngaji ilmu hikmah kepada Kiai Haji Nur Muhammad Ngadiwongso, Salaman, Magelang. Di daerah eks-Karesidenan Kedu, Temanggung, Magelang, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, nama Kiai Haji Nur Muhammad yang masyhur ada dua, yang satu Kiai Haji Nur Muhammad Ngadiwongso, Salaman, Magelang, dan satunya lagi Kiai Haji Nur Muhammad Alang-Alang Ombo, Pituruh, yang banyak menurunkan kiai di Purworejo. Abdul Hamid sangat berani dalam berperang melawan penjajah Belanda selama 5 tahun 1825 sampai tahun 1830 Abdul Hamid wafat dan dikebumikan di Makassar, dekat Pantai Losari. Abdul Hamid adalah putra Sultan Hamengkubuwono III dari istri Pacitan, Jawa Timur. Abdul Hamid patungnya memakai jubah dipasang di alun-alun kota Magelang. Menjadi nama kodam dan universitas di Jawa Tengah. Terkenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Belanda resah menghadapi perang Diponegoro. Dalam kurun 5 tahun itu, uang kas Hindia Belanda habis, bahkan punya banyak hutang luar negeri. Nama aslinya Abdul Hamid. Nama populernya Diponegoro. Adapun nama lengkapnya adalah Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati Ing Alogo Saidin Pranoto Gomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Goa Selarong. Maka jika Anda pergi ke Magelang dan melihat kamar Diponegoro di eks-Karesidenan Kedu, istilah sekarang di Bakorwil, ada 3 peninggalan Diponegoro, Al-Quran, Tasbih dan Takrib, Kitab Fat Al-Qorib. Kenapa Al-Quran? Diponegoro adalah seorang Muslim. Kenapa Tasbih? Diponegoro seorang ahli zikir, dan bahkan penganut tarikah. Habib Lutfi bin Ali bin Yahya Pekalongan mengatakan bahwa Diponegoro seorang mursyid tarikah Qadiriyah. Selanjutnya yang ketiga, Takrib Matan Abu Syuja, yaitu kitab kuning yang dipakai di pesantren bermazhab Syafi'i. Jadi Pangeran Diponegoro bermazhab Syafi'i. Maka, karena bermazhab Syafi'i, Diponegoro salat tarawih 20 rakaat, salat subuh memakai doa kunut, Jumatan azan 2 kali, termasuk salat idnya di masjid, bukan di tegalan, lapangan. Saya sangat menghormati dan menghargai orang yang berbeda mazhab dan pendapat. Akan tetapi, tolong, sejarah sampaikan apa adanya. Jangan ditutup-tutupi bahwa Pangeran Diponegoro bermazhab Syafi'i. Maka 3 tinggalan Pangeran Diponegoro ini tercermin dalam pondok-pondok pesantren. Dulu ada tokoh pendidikan nasional bernama Douwes Dekker. Siapa itu Douwes Dekker? Danudirja Setiabudi. Mereka yang belajar sejarah, semuanya kenal. Leluhur. Douwes Dekker itu seorang Belanda yang dikirim ke Indonesia untuk merusak bangsa kita. Namun ketika Douwes Dekker berhubungan dengan para kiai dan santri, mindsetnya berubah, yang semula ingin merusak kita justru bergabung dengan pergerakan bangsa kita. Bahkan kadang-kadang Douwes Dekker, semangat kebangsaannya melebihi bangsa kita sendiri. Douwes Dekker pernah berkata dalam bukunya, kalau tidak ada kiai dan pondok pesantren, maka patriotisme bangsa Indonesia sudah hancur berantakan. Siapa yang berbicara? Douwes Dekker, orang yang belum pernah nyantri di pondok pesantren. Seumpanya yang berbicara saya, pasti ada yang berkomentar. Hanya biar pondok pesantren laku, tapi kalau yang berbicara orang luar, ini temuan apa adanya, tidak dibuat-buat. Maka, kembalilah ke pesantren. Ki Hajar Dewantara, Suwardi Suryaningrat, itu adalah santri. Tidak hanya Diponegoro anak bangsa yang dididik para ulama menjadi tokoh bangsa. Di antaranya, di Yogyakarta ada seorang kiai bernama Romo Kiai Sulaiman Zainuddin di Kalasan Prambanan. Punya santri banyak, salah satunya bernama Suwardi Suryaningrat. Suwardi Suryaningrat ini kemudian oleh pemerintah diangkat menjadi Bapak Pendidikan Nasional yang terkenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Jadi, Ki Hajar Dewantara itu santri, ngaji, murid seorang kiai. Sayangnya, sejarah Ki Hajar mengaji Al-Quran tidak pernah diterangkan di sekolah-sekolah, yang diterangkan hanya Ing Ngarso Suntulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani.
Itu sudah baik, namun belum komplit. Belum utuh. Maka nanti Nguya, untuk rekan-rekan guru, mohon diterangkan bahwa Ki Hajar Dewantara selain punya ajaran Tutwuri Handayani, juga punya ajaran Al-Quran Al-Karim. Said Hussein Al-Mutahhar adalah cucu Nabi yang patriotis. Malah-malah, ketika Indonesia merdeka, ada Said warga Kauman Semarang yang mengajak bangsa kita untuk bersyukur. Sang Said tersebut menyusun lagu syukur. Dalam pelajaran sekolah dasar disebutkan Habib Hussein Al-Mutahhar yang menciptakan lagu syukur. Beliau adalah pakdenya Habib Umar Mutahhar SH Semarang. Jadi, yang menciptakan lagu syukur yang kita semua hafal adalah seorang Said, cucu baginda Nabi SAW. Mari kita nyanyikan bersama-sama, dari yakinku teguh hati ikhlasku penuh akan karuniamu tanah air pusaka Indonesia merdeka syukur aku sembahkan ke hadiratmu Tuhan. Itu yang menyusun cucu Nabi, Said Hussein Mutahhar, warga Kauman Semarang. Akhirnya oleh pemerintah waktu itu diangkat menjadi Dirjen Pemuda dan Olahraga. Terakhir oleh pemerintah dipercaya menjadi duta besar di Vatikan, negara yang berpenduduk Katolik. Di Vatikan, Habib Hussein tidak larut dengan kondisi, malah justru membangun masjid hebat. Malah, Habib Hussein Mutahhar menyusun lagu yang hampir se-Indonesia hafal semua. Suatu ketika Habib Hussein Mutahhar sedang duduk, lalu mendengar azan salat zuhur. Sampai pada kalimat hayya 'alas shalah, terngiang suara azan. Sampai sehabis salat berjamaah, masih juga terngiang. Akhirnya hatinya terdorong untuk membuat lagu yang cengkoknya mirip azan. Ada S-nya, A-nya, H-nya. Kemudian pena berjalan, tertulislah, tanggal 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka sekali, merdeka tetap merdeka selama hayat masih dikandung badan kita, tetap setia mempertahankan Indonesia kita, tetap setia membela negara kita. Maka peran para kiai dan para said tidak sedikit dalam pembinaan patriotisme bangsa. Jadi, Anda jangan ragu jika hendak mengirim anak-anaknya ke pondok pesantren. Malahan, Bung Karno, ketika mau membaca teks proklamasi di Pegangsaan Timur Jakarta, minta didampingi putra kiai. Tampillah putra seorang kiai, dari kampung Batu Ampar, Mayakumbung, Sumatera Barat. Siapa beliau? Muhammad Hatta, putra seorang kiai. Bung Hatta adalah putra Ustadz Kiai Haji Jamil, guru Tarikah Naqsyabandiyah Kholidiyah. Sayang, sejarah Bung Hatta adalah putra kiai dan putra penganut tarikah tidak pernah dijelaskan di sekolah, yang diterangkan hanya bapak koperasi. Mulai sekarang, mari kita terangkan sejarah dengan utuh. Jangan sekali-kali memotong sejarah. Jika Anda memotong sejarah, suatu saat, sejarah Anda akan dipotong oleh Allah SWT. Akhirnya, Bung Hatta menjadi wakil presiden pertama. Pesan penting bagi santri, belajar dari Mbah Mahrus Ali. Maka, jangan berkecil hati mengirim putra-putri Anda di pondok pesantren. Santri-santri An-Nawawi di tempat saya nasehati begini, kamu mondok di sini nggak usah berpikir macam-macam, yang penting ngaji dan sekolah. Tak usah berpikir besok jadi apa, yang akan menjadikan Gusti Allah. Ketika saya dulu nyantri di Lirboyo, tak berpikir mau jadi apa, yang penting ngaji, deres baca Al-Quran, menghafalkan nazaman kitab dan salat jamaah. Ternyata saya juga jadi manusia, malahan bisa melenggang ke gedung MPR di Senayan. Tidak usah dipikir, yang menjadikan Gusti Allah, tugas kita ialah melaksanakan kewajiban dari Allah. Allah mewajibkan kita untuk menuntut ilmu, kita menuntut ilmu. Jika kewajiban dari Allah sudah dilaksanakan, maka Allah yang akan menata. Jika Allah yang menata sudah pasti sip, begitu saja. Jika yang menata kita, belum tentu sip. Perlu putra-putri Anda dalam menuntut ilmu, berpisah dengan orang tua, Kiai Haji Mahrus Ali Lirboyo pernah dawuh, nek ngaji kok nempel wong tua, ora temu-temuo, jika mengaji masih bersama dengan orang tua, tidak akan cepat dewasa. Maka masukkanlah ke pesantren.